di Zoom itu berantem sama orang Katolik tuh. Cuman saya mau konfirmasi satu, ini saya menemukan video Pauzang yang mengatakan Trinitas itu menyesatkan, betul nggak Pak Puteh? Saya nggak Benar, tahu benar. kenapa Iya. dulu teman-teman bisa mendukung Pauzang, karena Pauzang ini nyata-nyatanya orang Onenes. Coba ya ini videonya ya Pak Puteh, mungkin bisa konfirmasi sedikit. Ini sebenarnya sudah lama ya. Kalau sekarang mah bukan onenes lagi, Bu Sopi, penipu, Bu. Ya kalau masalah donasi atau masalah Galarua dan Damari saya sih tidak tahu karena saya nggak punya buktinya. Harusnya Semuanya, teman-teman, Bu. ya harusnya. Dokternya, Bu. Ibu, dokter sama dengan yang di Monokwari, pemalsuan, Bu. Oh iya. Nah itu kan teman-teman punya bukti. Jadi kalau punya bukti ya sampaikan saja memang datanya valid. Gitu. Cuman itu yang saya tahu dulu karena Pauzang memang satu Zoom. Jadi tiap hari berantem terus sama orang-orang. Ini saya mau konfirmasi sedikit. Ini video dari dia ya. Ada di YouTube-nya beliau. Saya perdengarkan suaranya aja ini. Ini benar tidak ya? Nih, teman-teman ini ya. Tuh, biodata tuh. Ini kita dapatkan dari ini kampus langsung, teman-teman. Siti Anugerah Indonesia ya. Perguruan tinggi. Bukan Siti, STT, Bu Kareda. Siti. Oh, STT Anugerah. Itu kampusnya itu, kampus STT. Tahu nggak sih, kenapa banyak orang disarankan minum madu saat sahur dan berbuka? Karena madu bukan cuma manis, tapi juga jadi bahan bakar alami tubuh saat puasa. Organ pertama yang terbantu adalah lambung. Madu melapisi dinding lambung, bikin perut lebih tenang dan gak kaget setelah kosong seharian. Kedua, hati. Madu membantu proses detoks dan mengubah gula alami jadi energi stabil. Ketiga, otak. Glukosa alami dari madu bikin fokus lebih awet, nggak gampang lemes saat puasa. Keempat, jantung dan darah. Madu bantu menjaga aliran energi supaya tubuh nggak drop mendadak. Makanya, sahur dan berbuka pakai madu bukan cuma manis, tapi bikin puasa lebih kuat, stabil, dan nyaman. Educlay juga kasih solusinya di keranjang kuning. Tinggal cek madu asli sudah terverifikasi supaya puasanya lebih stabil dan sehat. Follow Educlay untuk fakta menarik tiap hari. Jam 8 itu paling santer, jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari mana ini Komal. Ya sering, sekarang saya, ini kok nggak ada yang buka. Iya. Oh, siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet. Dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, saya channel Peta Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Paul Jang sekarang ikut dalam menyerang Edistarian serta para header-header Edis ya. Dan ini semakin seru tentunya teman-teman, semakin panas juga. Dimana kita tahu bahwa Paul Jang ini dulu pernah ada di puncak kejayaan, walaupun sekarang juga sudah tenggelam. Dan yang maju untuk melawan Paul Jang itu tentu saja adalah perwakilan terbaik dari ajaran Edistarian, dan siapa lagi kalau bukan yang namanya Sofiatul, yang merupakan pendamping paling setia bagi Edis, bahkan bisa dibilang penolong Edis ya.
Dan di sini kita akan mendapatkan banyak sekali data-data terbaru, mulai dari gelar Dr. Paul Jang yang ternyata palsu, gelar pendeta yang palsu, ya. Jadi dia sendiri melabeli dirinya pendeta, sehingga banyak orang, banyak gereja mengundang dia. Padahal dia nggak pantas untuk jadi seorang pendeta. Karena menurut Sofiatul, yang keluar dari mulut mereka, itu hanyalah penipuan, dusta, berbohong, dan sebagainya. Bagaimana mungkin kalian ngomong tentang Tuhan, tapi kelakuan kalian bejat. Tapi omongan kalian penuh dengan tipu daya. Penuh dengan sandiwara. Nggak mungkin. Beda dengan Sofiatul dan Edis. Di mana mereka ini selalu mengamalkan ajaran Yesus sesungguhnya, sehingga menurut Sofiatul mereka lah yang pantas untuk menjadi apologet Kristen. Karena mereka lah yang menunjukkan ajaran Yesus sesungguhnya. Saya agak bingung ya dengan pernyataan Sofiatul ini, teman-teman. Dia mengatakan bahwa harus ditunjukkan dalam bentuk kelakuan yang benar dulu. Kalau kelakuan nggak benar, gimana jadi contoh? Loh, Sofiatul sejak kapan jadi contoh yang baik, teman-teman? Saya agak bingung gitu ya. Kapan Sofiatul jadi contoh yang benar? Kita lihat bagaimana pengendalian yang sangat lemah dari seorang Sofiatul yang sering sekali emosian, sering sekali kejang-kejang, sering sekali maki-maki, ya, betul nggak? Sofiatul itu sangat sering kelepasan, nggak bisa mengontrol emosi. Bagaimana mungkin orang seperti ini disebut sebagai perwakilan yang paling bagus dari kekristenan? Di mana logikanya? Saya sampai, apa ini teman-teman? Apa ini gitu? Tapi ya sekali lagi, ini kan bacotan mereka. Sofiatul juga mengatakan bahwa dari dulu dia berusaha menutupi aib apologet Kristen. Karena kalau ini dibongkar, rumkat ini Kristen. Jadi aib-aib ini sudah lama ada. Sudah lama diketahui, tapi ditutupi. Loh, kalau kamu sudah tahu bahwa banyak apologet Kristen itu bejat, apologet Kristen itu nggak benar, seharusnya kamu tutup dong apologetnya. Bukan kamu tutupi aib mereka. Harusnya kamu tutup supaya mereka jangan ngomong tentang firman Tuhan. Supaya mereka jangan ngomong tentang kekristenan. Karena ujungnya Kristen yang jadi babak belur. Kristen yang dipermalukan. Sekarang gini teman-teman. Kita tahu manusia satu ini bejat. Maka yang bisa kita lakukan adalah apa? Kita tegur dia, kita nasihati dia. Tapi kalau dia juga tidak bisa dinasihati, ya jadi kewajiban kita untuk memastikan orang ini jangan buka mulut mengatakan dia perwakilan dari agama kita. Karena nanti agama kita yang dipermalukan. Seharusnya seperti itu. Bukan malah dipromosikan. Contoh misalnya saya tahu kelakuan Sofiatul bejat. Udah nggak bisa dinasihati. Masa saya yang promosikan, Sofiatul kamu butuh apa? Butuh laptop, saya kasih. Kamu butuh HP, saya kasih. Kamu butuh apa? Saya kasih, saya bantu, data. Malah saya yang membesarkan nama Sofiatul. Saya udah tahu dia bejat gitu. Malah kamu besarin, kan bahaya. Kalau kalian sudah tahu manusia tersebut bejat, jangan kasih panggung. Apalagi kalian bantu dia jadi besar. Begitu dia jadi besar, banyak pengikut, makin banyaklah orang tersesat. Kamu ikut menanggung dosanya, teman-teman. Dosa jariah itu luar biasa. Kalau kalian membantu seorang penyesat naik ke puncak, maka kalian sendiri juga ikut menanggung dosa-dosanya. Misalnya contoh, saya menaikkan guru yang sesat. Saya menaikkan pemimpin yang sesat. Pemimpin yang zolim. Itu saya ikut nanggung loh dosanya. Jadi Sofiatul ini salah gitu. Kalau udah tahu dari dulu apologet Kristen itu bejat, ya ditutup apologet Kristennya. Nggak ada lagi apologet Kristen. Bukan malah aibnya ditutupi, tapi mereka disupport. Disupport terus. Ini kan bahaya. Dan kita coba dengarkan dulu ya. Di Zoom itu berantem sama orang Katolik tuh. Cuman saya mau konfirmasi satu. Ini saya menemukan video Paul Zhang yang mengatakan Trinitas itu menyesatkan. Betul nggak Pak Puteh? Saya nggak tahu kenapa dulu teman-teman bisa mendukung Paul Zhang. Karena Paul Zhang ini nyata-nyatanya orang Onenes. Coba ya ini videonya ya Pak Puteh mungkin bisa konfirmasi sedikit. Ini sebenarnya sudah lama ya. Kalau sekarang mah bukan Onenes lagi, Bu Sopi, penipu, Bu.
Ya kalau masalah donasi atau masalah Galarua dan Damaris saya sih tidak tahu karena saya nggak punya buktinya. Harusnya Semuanya, teman-teman, Bu. ya harusnya. Dokternya, Bu. Ibu, dokter sama dengan yang di Manokwari, pemalsuan, Bu. Oh iya. Nah itu kan teman-teman punya bukti. Jadi kalau punya bukti ya sampaikan saja memang datanya valid. Gitu. Cuman itu yang saya tahu dulu karena Paul Zhang memang satu Zoom. Jadi tiap hari berantem terus sama orang-orang. Ini saya mau konfirmasi sedikit. Ini video dari dia ya. Ada di YouTube-nya beliau. Saya perdengarkan suaranya aja ini. Ini benar tidak ya? Nih, teman-teman ini ya. Tuh, biodata tuh. Ini kita dapatkan dari ini kampus langsung, teman-teman. Siti Anugrah Indonesia ya. Perguruan tinggi. Bukan Siti, STT, Bu Kareda. Siti. Oh, STT Anugrah. Itu kampusnya itu kampus STT. STT itu maksudnya Sekolah Tinggi Teologi ya. Tapi Ya, coba ini. tapi belum lulus dia itu, belum Ya, belum lulus. lulus. Ini Berarti kan belum boleh menyandang gelar doktor kan bisa aja dia nggak lulus. Tapi kan Bu Sophie kan selama ini kan selalu bilang Universitas Haifa alma mater Iya, saya. iya, Kan selalu iya. gitu. Dia selalu bilang lulusan doktor dari Haifa. Iya, kok sekarang dari Indonesia gimana ini konsepnya? enggak, dia gini. Di Indonesia memang dia dulu udah kuliah. Tapi Jadi belum lulus. belum lulus keburu dia keluar negeri. Nah, kalau Bu, belum lulus ya nggak bisa gitu. dibilang doktor lah. Iya, itu belum bisa disandang gelar dia tuh. Gimana? Yang daftar Doktornya. orang lain, Bu. Itu tahun 2020 dia menjadi mahasiswa. Orang lain yang mendaftar, Bu. Iya, Atas nama dia. Dia 2020 dia kan di Blendong. betul. Iya, dia Gimana terdaftar usianya Dia itu? mahasiswa itu Dia 2020. 2025 itu apa itu? 2025 2026 itu. Mendaftar untuk ikut ujian Untuk ikut di semester ujian Kak ganjil. Mawar. Tapi dia mendaftarnya gimana? Gimana ujiannya dia di Belanda nggak bisa pulang Indonesia? makanya orang lain. Jadi dia Bu pemalsuan Sophie, sama kayak bom-bom. Apa sih? Sama Apa kayak sih yang nggak bom-bom. bisa di Konoha, Bu Sophie? Mahasiswanya nggak pernah hadir aja bisa lulus ya? Makanya. Belum lulus, Bu. Nggak lulus. Nggak Belum Karena nggak nggak lulus ikut di situ ujian. dia. Coba ini teman-teman, aku putarkan pernyataannya Paul Zhang bentar. Oke. Pengakuan ini Ya, Yesus silakan. Kristus adalah Tuhan, maka kau akan diselamatkan. Sedangkan paham Trinitas itu sendiri nggak ada di dalam Alkitab. Paham Trinitas yang dicetuskan di awal kekaisaran Roma jadi Kristen, paham itu justru menjerumuskan gereja ke dalam berbagai kesesatan. Orang-orang yang tidak mengakui Trinitas kemudian dianiaya, dipersekusi oleh gereja sendiri. Sedangkan pengakuannya sendiri di dalam Alkitab, Yesus Kristus adalah Tuhan, bukan Yesus Kristus adalah Trinitas. Jelas nggak ini? Astaga. Saya ulangi. Teman-teman paham ya siapa Bishop Paul Zhang ini? Saya nggak tahu kenapa gereja-gereja di California mengundang dia karena mayoritas kita ini adalah paham Trinitas ya, coba kita lihat. Tritunggal ya, betul. Pengakuan ini Iya. Yesus Kristus adalah Tuhan, maka kau akan diselamatkan. Sedangkan paham Trinitas itu sendiri nggak ada di dalam Alkitab. Paham Trinitas yang dicetuskan di awal kekaisaran Roma menjadi Kristen, paham itu justru menjerumuskan gereja ke dalam berbagai kesesatan. Orang-orang yang tidak mengakui Trinitas kemudian dianiaya, dipersekusi oleh gereja sendiri. Sedangkan pengakuannya sendiri di dalam Alkitab, Yesus Kristus adalah Tuhan, bukan Yesus Kristus adalah Trinitas. Jelas. Bu, kirim ke saya, Bu. Saya mau kasih ke Pak Utomo, Bu. Itu aja Pak, cari di YouTube-nya dia tidak ada Trinitas dalam Alkitab. Langsung ketemu Oke nanti. deh. Oke deh. Menit 4:25 ke atas. 425. Videonya cuma Oke. 5 menit, videonya cuma 6 menit. Itu kalau ada di Bu Sophie, kirimkan ke Pak Putra, Bu Sophie, biar nanti Pak Putra ke Bu Reda. Biar Udah 5 tahun lalu ini. Astaga. Iya, tahun 2020. Ya memang dia dulu kan begitu, suka nganu-nganu yang Tritunggal, Trinitas itu nggak ada. Ya Nggak kirimkan ada ke Pak di Utomo. Alkitab. Aku kirim ke Amang ya coba ya. Iya. Iya. Ngeri ya.
Pak Hutomo ngapain sih Pak? Tapi sepertinya belum dapat tiket kayaknya ya Bu Sophie. Kok belum Tiket pulang. Bu? Kan sampai tanggal 8 dia. Besok. Oh, Tapi belum dapat tiket emang dia. Donasi yang dari Eropa udah saya hubungin nggak mau bantu. tapi kok aneh ya? Sepertinya lamaran gua sukses gitu ya. Gua kan lamar kerja di Belanda ini. Kok si Keset itu sekarang lagi tengkurap ya? Udah Nih, tengkurap Bang kali Dodi. dia, si Keset. Iya, bagaimana kabar si Bom Bom Kak Mawat? Apakah dia masih berkibar Kak Mawat? Pingsan dia, Tenggelam. pingsan. Lagi pingsan dia. Pemirsanya nggak sampai 100 sekarang. Tenggelam ya. Bagus, keren ya Udah itu. tiarap dia, udah tiarap, tenggelam. Lawan Juma baru itu orang akan melihat siapa Edis itu. Itu apologet sejati. Tumbang Juma tadi. Kirimkan ke sekolahnya supaya di DO. Sudah Gimana Di mau di DO. DO? Ke sekolah Sudah yang mana? Enggak, Udah DO dia, bukan mau di DO. Dia Sudah DO udah nggak semester sekolah. tadi. Kalau di Indonesia dia memang pernah ngomong, saya udah 2 kali kuliah, 3 kali tahu katanya. kita Kak Mawat dia mah sarjananya bukan teologi Kak. Tahu kita Pertanian, ada S1-nya memang. pertanian, Ada S2-nya pertanian. ekonomi. Ya. 2 kali Iya. dia Iya, kuliah. 2 kali dia kuliah. Tahu kita kalau itu mah Kak Mawat. Cuman maksudnya kan selalu ini alma mater saya Haifa, Universitas Haifa Israel, alma mater saya. Tahu dong. Tadi Kalau yang di Haifa itu dia mau ngambil apa itu? Itu apa itu yang digelarnya tadi tuh MA, MA ya ya kan? Kalau MA apalah itu. itu, kalau MA itu setara master, master tapi bukan MTH, dia MA. Itu bagiannya di apa? Di Jelas dia bukan sejarah-sejarah, sejarah itu bagiannya, Udah Kak Mawat, sejarah-sejarah. pusing saya Mawat. mendengar Kak Mawat itu Mawat. dia Kak nggak di Mawat, AIFA. bukan masalah sejarah. Sebentar Pak apa? Ini bukan masalah sejarah MA apa? Doktor Kak Mawat, doktor yang sekarang. Dokter itu ada lagi nanti kakak, habis MTH, habis MA. Lah, MA ini kalau dia lulus nanti baru ampun. doktor, gitu loh. Mak satu ini. Ampun. Udah pakai Yang gua dia. iya Udah pakai tahu. dia. Udah pakai gelar doktornya, Bu. Itu yang kita mau Iya, tanya. disitulah dia salahnya. Salahnya dia di situ. Udah pakai gelar doktor, tapi belum ini, gitu loh. Tahu saya walaupun saya orang susah Kak Mawat. Cuman sekarang kemarin dia bilang doktor alma mater dari Universitas Haifa Kak Mawat. Sekarang tiba-tiba doktor dari Indonesia Kak Mawat. Ya itulah dia tipu-tipunya. Itulah jadi nggak usah diperdalam MA, MEMA, Mama, MU. Kan ada itu. Bukan itu yang dipermasalahkan. Kok tiba-tiba setelah ada Rumret Damarbun mau langsung TKP ke Haifa, kok tiba-tiba sekarang doktornya dari Konoha. Pas kita cek di Konoha, dia masih mau belum ujian, masih aduh. Masih mati ini. Nah, gimana ini Ya itu dokter dia. palsu? Ya itu Masih dibilang bisa aja ke berbalik. Pak Hutomo. Pak Hutomo kan yang menyambungkan ke gereja-gereja. Mungkin Pak Hutomo nggak begitu ngerti. Nah, Udah kita ini nih. udah saya kasih, Bu. Tapi tidak respon Pak Utomo. Iya, Iya, kalau Pak Hutomo nggak ngikutin kayak gitu-gitu. aduh. Iya, jadi dia tipu-tipunya ini belum lulus doktornya udah dipakai gelar doktor. Jangan usah dibahas. Tipu-tipunya. Nanti giliran orang-orang yang mendukung dia sekarang ini kena betunya. Apa enggak? Stroke nanti langsung. Dan juga ini apa heran saya, dia di belakang itu ngomongin Edis, ngomongin Iya. saya, ngomongin Abi Saipudin gitu. Tapi mau ketemu ngapain? Mau sok-sok nasehatin. Kamu di sana masih subsidi Pak Uzang. Kita di sini tidak ada yang disubsidi pemerintah hidupnya. Paham kau?
Ya, saya datang ke Amerika tidak menggunakan dana pemerintah. Kita kerja bayar pajak, Bang Idis bayar pajak, ini kita baru ngurus pajak nih bulan Februari. Nggak ada yang disubsidi sama pemerintah Amerika. Kita tidak makan dari apa itu bantuan sosial dari Bantuan Amerika. sosial. Kita bukan pengungsi, imigran. Kita bayar pajak di sini W2. Aduh. Jadi jangan sok-sokan kau kalau masih dapat bantuan dari pemerintah, Pauzang, dijaga mulutnya. Ya, sok-sokan mau ngatur. Nanti Edi saya ajari bagaimana caranya mengelola organisasi. Suruh nilep. Orang Edi orangnya lempeng-lempeng, kok mau ngajarin dia suruh nilep donasi. Saya ajari kamu bagaimana caranya mengumpul. Dia pikir Edis itu tukang pengumpul donasi. Edis itu beli rumah itu, properti itu semua tuh mayoritas duitnya dia. Oon. Iya betul. Emangnya mau diajarin nilep donasi kayak kau? Kami di sini punya orang-orang besar di belakang kami yang mendukung kami, ya, yang duitnya itu ratusan miliar, bukan hidup dari subsidi donatur pemerintah, Oong. Saya di sini tidak tinggal di pedusunan, rumah-rumah gede, apalagi rumah subsidi macam kau, ya. Betul, makanya orang jangan sok dia pikir dia tinggal di Belanda kayak gitu kan. Cuman kau yang bisa sok-sokan, ya kan? Kok nggak? Kau bisa menyediakan rumah, menyediakan rumah bagi apologet seperti kami. Bisa kau saya di sini satu rumah ini kamar 2 bedroom punya saya sendiri ini. Bisa kau sediakan, bisa kau sponsori. Tinggalnya di mana dulu waktu Metatron di sana, Karida? Di kamarnya dia kan? Di rumah dia kan? Rumahnya dia satu. Cuman sebentar kok, Bu. Cuman sebentar sih Metatron. Ya, Dan rumahnya pun masih satu. Betul nggak, teman-teman? Betul. Di sini yang sponsori kami tanahnya udah 10 baru beli lagi tuh mau dibangun 9 rumah. Pauzang. Sorry ya. Ini foto rumah bukan dari Metatron, sorry. Bukan. Ini didapatkan dari tetangga ya, dari orang Belanda sendiri ya. Bukan Kak Lisa, sorry ya. Jadi bukan. Jadi jangan mengada-ngada ya. Jangan menyangkut pautkan apa-apa sedikit-sedikit Metatron. Gak ada itu. Jangan-jangan di Indonesia ini macam rumah susun ini. Rumah subsidi pemerintah itu loh, rumah susun. Rumah RRSSSSSSSS gitu ya Bu ya. Sudah kelihatan posnya. Bukan rumah sekali susun itu di Profibus, rumah singgah. Jangan sok-sok deh Paul ya, jangan sok-sokan gitu. Maksud saya rendah hatilah. Kalau memang kamu hamba Tuhan, jadilah hamba Tuhan yang melayani. Ya, jangan merasa kau yang paling hebat, paling kaya, paling sok-sokan. Kok kalau sudah diekspos begini? Kok kalau lihat rumah-rumah di sini Pauzang, kok sakit hati nanti kalau aku sorot kolam renangnya. Kareda, nanti kalau aku live ya sama Bang Edis, aku sorot rumahnya. Sakit hati kau. Kalau lantainya marmer ada kolam renangnya, sakit hati nanti kau dibuat sama rumahmu ini. Masa orang yang tinggal di rumah susun dengan subsidi pemerintah mau nasihati kami, yang rumahnya pakai kolam renang, kok mau nasihati kami? Ya, propertinya 10 teman-teman. Satu properti itu rumahnya bisa 9. Satu tanah itu. Kok mau nasihati kami? Aduh, orang tinggal di rumah susun begini mau nasihati kami. Ya ilah, astagfirullah. Cuman maksudnya orang-orang kaya ini kan nggak mau diekspos kali, betul nggak? Orang kalau beneran kaya kan nggak mau diekspos teman-teman. Saya curiga Bu Sofi, kehidupan di Indonesia dia berarti lebih parah dari ini. Karena begini aja dia bangga-bangga. Jangan di Indonesia dia lebih parah dari ini. Tuh teman-teman, rumah gue di Indonesia aja lebih bagus dari ini teman-teman. 400 meter rumah gue. Benar loh, ada indikasi di sana loh. Rumah begini dia pamer-pamer, berarti di Konoha dia lebih parah dari ini. Gue sih cuman 300 meter Bu Sopi, tapi 2 lantai. Kamar mandi 3. Jerman, beda lah. Cuman gini loh,
Jadi begini ya, Pak Uzang, pesan saya. Kalau kau menghina gereja, ya, menghina gereja Katolik, kau menghina Trinitas, jangan kau sok-sok, ya. Trinitas itu mayoritas, aras mayoritas. Paham kami itu udah mantap kali ya. Jadi kalau kau menghina Trinitas, kau jangan harap bisa bertahan lama, apalagi di California, di Amerika. Ya, semua gereja berpaham Trinitas di sini. Kau mending ke UPC sana, United Pentecostal Church sana, yang pahamnya onenes kayak kau. Ya. Anaknya itu pelayanan di gereja Hombreng, Bu Sophie, makanya dia melawan kami karena dia mendukung si Hombreng yang di tempatnya si Bom. Iya. Saya herannya tuh loh perkataan dia di situ nggak pernah loh nyenggol Pak Uzang. Ya, selama saya mengikuti, saya tuh hampir tiap hari ngikuti live-nya Bang Edis dan teman-teman Apologet. Edis itu nggak pernah nyinggung namamu sama sekali. Tapi kok tiap hari disinggungnya Edis, tiap hari disinggungnya Bu Sophie. Cari pamor, Bu. Dia cari pamor, Bu. Viewer udah anjlok cari pamor. Rumahnya Edis di sini di Amerika itu jauh lebih bagus dibanding rumahmu, Pak Uzang. Kau mau nasihatin Edis? Hah? Aduh, mana didengar. Apa kata kitab Amsal, hikmat orang miskin tidak didengar, coy. Hikmat orang miskin tidak didengar. Justru kamu yang harusnya minta nasihat kepada Edis. Gimana Edis? Kok bisa berapologet mantap? Kok bisa pengikutmu banyak? Kok bisa punya pendukung yang setia? Lo Bang Edis itu, Kak Reda ini nggak dibayar sama Bang Edis, tapi setia ini semua sama Bang Edis, mendukung. Oh, itu jelas. Benar. Jadi dukung orang yang benar dong. Iya, kau harus belajar bersikap seperti itu gitu loh. Mbak Edis itu nggak sempurna ya, tetapi paling nggak dia punya kedewasaan di dalam menyikapi perbedaan, di dalam menyikapi berbagai macam perbedaan denom, tidak saling menghina gereja-gereja satu sama lain. Makanya Edis itu diterima. Edis itu di gereja manapun di sini diterima, gitu loh, diundang di semua berbagai gereja. Bu Sophie, secara teknis kita tidak ada yang kenal secara pribadi dengan Bang Edis, jujur aja. Ya. Secara personal kita tidak perlu, tidak ada nomor. Nggak pernah ketemu sama Bang Edis juga, betul nggak kalian? Iya. Secara personal Kenal di media sosial aja. Tapi kamu harus belajar bagaimana bersikap seperti Bang Edis, ya. Dia menghormati sesama teman. Bang Edis itu dari dulu solo karir, nggak pernah saya tengok dia terlalu ngurusin apologet lainnya. Akhir-akhir ini aja apologet pada ngurusin dia. Dari dulu dia selalu solo karir kok. Dia nggak pernah kok ikut bareng grup-grup kayak kami itu. Dia nggak pernah ngumpul di CIA, dia nggak pernah ngumpul di WAFM, nggak pernah. Dia tuh solo karir dari dulu. Dia membangun karirnya di dalam apologet ini solo sendiri. Dia yang build sendiri itu. Iya, dia pemain tunggal itu dia. Nggak ada mau ke sana kemari. Ya. Fokus dia pengajaran sendiri. Dan memang seorang Edis itu punya integritas. Itulah orang Kristen yang benar. Iya, dia di Indonesia pun dia open cam dari dulu. Iya, dari dulu open cam. Ya, selalu menggunakan nama aslinya. Dia pun yang debat di Mualaf Center. Dia berani. Oh, si Juma udah KO itu dari dulu dibikin dia. Lihatlah pengendalian dirinya Bang Edis. Dia nggak pernah ngata-ngatain teman-teman apologet lainnya seperti kamu tuh tukang ngatain. Kalau ini ya, kalau di WhatsApp, karena saya tahu karakternya Pak Uzang ini kasar sekali kalau ngata-ngatain teman-teman Kristen. Parah ini Pak Uzang ini. Betul. Parah Pak Uzang ini, sekelas pester ya, katanya pester. Saya nggak tahu pesternya dari mana ya. Cindy Paul namanya, Bu. Cindy Paul. Dari Hagios, Bu. Dari Hagios. Iya, maksud saya janganlah seperti itu. Ayo kita sama-sama berubah. Saya masih berharap loh teman-teman supaya kita ini bisa bersatu. Di samping perbedaan tuh pasti ada. Kalian boleh kok mengkritik Bang Edis. Bang Edis terbuka terhadap kritikan. Tapi kan gini loh, jangan menyetir. Saya aja nggak mau disetir gitu loh. Ya, apa yang di Al-Hayat ya kalian cek betul nggak yang saya ajarkan. Tapi saya nggak mau disetir. Emangnya kalian siapa? Kok mau Sofia harus seperti saya? Teman-teman apologet Kristen tuh kadang-kadang aneh ya. Saya tidak mau menyebutkan nama atau ini. Kemarin saya juga sudah ngomong sendiri sama WK waktu WK masuk di komalnya Ion. Artinya begini, kita itu boleh berbeda satu, jangan saling ngatur gitu loh.
Ya, boleh mengkritik boleh, tapi jangan kalian hujat lah, lalu kalian bikin iblis TV lah, saksi Yehova, fitnah-fitnah seperti itu enggak betul itu. Diskusikan saja kalau ada perbedaan pandangan. Oh, pandangannya Bang Edis. Akhirnya kemarin ketemu kok. Ketika Bang Edis ketemu sama WK ternyata satu pandangan. Lah, Jadi Betul. kemarin makanya kemarin kenapa harus ribut? gerombol. Hah? Giliran ada si Edis kayak japurut nggak ngapa-ngapain. Ini dia buat. Diam aja Ada dia. orangnya. Pas ada orangnya ngomong lah kemarin, pongah. Waduh. Jadi gini loh, jangan saya masih dengar kemarin bahkan kalau di belakang Bang Edis ngomongin, saya mau tetap kritik Bang Edis. Lu monggo silahkan, boleh. Bang Edis itu bukan Tuhan, bukan dewa, dia tidak selamanya benar. Gitu loh. Tapi jangan kalian slender itu hanya memfitnah sesuatu yang tidak betul. Kemudian memframing. Saya akan terus memframing, ya monggo silahkan. Iya. Ya, saya masih dengar si Justin Edo kemarin di depannya Bang Edis, Bang Edis ini bukan saksi Yehova bla bla bla. Kesannya kayaknya damai. Di belakang di komanya Lia Kristen masih kayak begitu. Makanya saya bilang lidah tak bertulang nih si bibir manis satu ini. Saya tuh paling nggak suka orang-orang seperti itu. Kalau saya berteman ya, di depan sama di belakang harus sama, teman-teman. Betul, Gitu. Kalau saya nggak ya. suka aja, nggak usah masuk ke komalnya. Kalian nggak suka sama Bang Edis, tidak setuju dengan pengajarannya, nggak usah diikuti, kan gampang, unsubscribe, unfollow, nggak usah didengerin. Gampang kalau saya gitu kok. Ya, saya nggak suka sama orangnya, nggak usah kita fitnah, framing, unfollow aja, nggak usah didengerin. Susahnya apa gitu loh. Kalau kalian masih kepo-kepo, masih mau ini, jangan slandering gitu loh. Jangan kalian fitnah. Itu sih permintaan saya ya, teman-teman apologet Kristen, terutama nih untuk orang-orang bergerak, urusin aja komalmu sendiri begitu loh. Nggak usah ini. Dan kita harus saling menghormati. Misalnya nih, kalau kita diadu, Bu, kata si ini kiamat begini, kata Agatha begini, kata ini begini. Ya itu biarkan mereka gitu tuh, pendapat mereka. Kita nggak usah, itu salah, itu sesat. Nggak usah begitu. Biarkan saja mereka memberikan jawaban sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Kalau kamu masuk ke komal saya akan berikan jawaban sesuai dengan apa yang saya ketahui. Dan itu kamu bisa cek gitu loh. Ya, jadi kita harus bijaksana. Jangan kita saling menuduh satu sama lain. Itu sesat. Edis itu sesat. Begini lah. Emang lu siapa lu? Polisi apologet. Tuhan lu. Gitu loh. Betul. Iya. Mereka nggak ngomongin Edis nggak laku, Bu, nggak ada audiens. Iya, maksud saya begini loh Pak Puteh, jangan ini loh, maksudnya jangan merasa kamu tuh yang paling benar teologimu, gitu loh. Saya hanya lewat doang dia, si Bro Edis lewat doang. Masuk dong. Nah, biarkanlah dia tetap netral ya, tetap ini, biarkan aja dia berkembang sesuai ini. Kita boleh mengawasi teman-teman, kita boleh. Ya, menyimak. Maksudnya begini loh. Boleh dikritik. Kita tuh tidak ada yang paling benar sendiri di sini. Tetapi jangan memfitnah gitu loh. Ya, Edis lagi ngintip di bawah ya. Nyimak dia katanya, nyimak. Yang saya nggak suka begitu, di depan Edis manis-manis, di belakangnya si bibir manis satu ini. Saya tuh paling nggak bisa loh berteman kayak gitu. Apalagi masih diprovokasi, ada yang marah-marah sama si Justin, marah-marah karena dia berdamai dengan si Edis, si RK. Heran saya. Coba ini. Kenapa kalau si Edo berdamai itu maksudnya bukan sama ya teman-teman ya? Bisa nggak kita bersatu di dalam perbedaan? Betul nggak teman-teman? Boleh dong. Iya, Boleh betul. dong. Kita aja Bhinneka Tunggal Ika Indonesia, emangnya orang Hindu harus jadi seperti kita? Kita harus jadi seperti orang Hindu kan tidak, tapi kan kita bisa bersatu di dalam perbedaan. Ya, silakan Denish. Shalom. Gua tadi kurang puas lu sama Zuma, pengen gua hajar si mulut monyong. Gak puas gua sama jawaban lu. Ya, namanya juga Semangat. ngomong sedikit aja dipotong. Dan ya suara kamu itu kurang menggema dan kurang keras. Kamu kalah suara tadi. Jadi mengenai Paul Jang ini, saya kasih tahu begini. Ini info ya, ini info dan ini valid kalau kata Kainama. Gini. Kainama. Bobo Kainama. Jadi gini,
Saya ini berteman di Facebook dengan Paul Zhang ini itu sudah lama. Nah, pada waktu itu sebelum dia kabur ke Jerman, sebelum dia lari ke Jerman, dia itu kasusnya itu kan adalah kan mengaku sebagai nabi ke-26. Nah, kenapa kok 26? Coba saya tanya dulu. Kenapa kok dikatakan dia ke-26? Apa coba sebabnya? Ya, karena Muhammad ngaku Nabi Karena 25. ada Nabi 25. Iya. Jadi gini. Jadi karena Muhammad Nabi ke-25, dia dengan maksud bercanda. Coba simak kata-kata ini. Dengan maksud bercanda, dia mengaku Nabi ke-26 yang kedatangannya mengoreksi Nabi ke-25 begitu. Tadinya bercanda loh. Bercanda ini kalimat candaan. Saya tahu karena kami di Facebook itu bareng kan. Nah, tetapi tiba-tiba belakangan ketika dia sudah mulai mulai buka YouTube dan segala macam, dia itu ngaku jadi nabi betulan. Ya, kayak Luka Gitu. Tambunan, dia nyanyi Luka Iya. Tambunan. Lalu dia Nyanyi Luka bilang Tuhan, Tambunan. Dia Tuhan bilang berbicara. suara kenabian, perspektif kenabian. Donasinya udah banyak, makanya ditunjuk kami mengelola yayasannya. Itu donasinya udah banyak, nggak rela dia Nabi 26 dia tanggalkan. Udah Nah, gede. jadi sebenarnya dia itu niatannya bercanda, tetapi di belakang hari kemudian dia jadi betulan nabi gitu loh. Nah, makanya dia bilang Tuhan berbicara kepada saya ketemu Tuhan dan lain sebagainya. Saya bilang ini Luga ini orang, kembarannya Luga gitu loh. Adanya bom juga sama jadi paranormal. Dia jadi dukun. Nah itu yang pertama mengenai Paul Zhang. Terus yang kedua, jadi kalau orang sudah bohong-bohong begini, artinya dia melakukan bukan kebohongan yang ini loh, yang nggak fatal gitu ya. Kalau kita cuma bohong-bohong yang kecil-kecil mungkin nggak masalah lah kan. Ini bohongnya itu dia telak gitu loh, mengaku nabi. Nah terus yang kedua mengenai siapa namanya, PC the King, yang mata pisau itu. Nah dia itu membuat chat mesum gitu. Dia buat chat yang isinya itu mesum begitu. Nah, dia fitnahkan itu begitu loh. Padahal sesungguhnya chat itu nggak pernah ada begitu. Ataupun kalau memang pernah ada itu. Siapa? Chat mesum ke Nah, pokoknya dia membuat sebuah narasi bahwa ada seseorang perempuan, gitu kan? Perempuan ini mengirimkan chat pengen jilat begitulah katanya kan kepada seseorang. Enggak, Iya, PC the King pakai nama kamu yang difitnahkan kamu. Enggak, dia nggak berani nyebut langsung. Dia bilang orang ini ada di Amerika begitu. Terus perempuan ini pengen ke Amerika, katanya dia cecetan mesum. Gitu. Jadi saya herannya begini, kenapa sih kok orang-orang jadi begini? Kenapa sih orang itu pengen terkenal gitu loh? Udah dibilang terkenal tuh nggak enak. Saya udah ngalamin masalahnya, terkenal tuh nggak enak. Sudah saya bilang, kalau kalian pengen terkenal, saya kasih tahu, terkenal nggak enak tuh. Karena kemana-mana ditarik orang, kemana-mana, ayo foto, aduh capek, lelah, itulah lelah. Itu. Tapi keterlaluan kalau sampai si Robert William bikin kayak gitu, berarti dia bukan orang Kristen Ya, lagi. namanya juga Bu Sophie pakai C, Bu Sophie, ya ampun. Tapi cek, mata Ya picek. bisanya begitu dia tipu-tipu, bisanya gitu dia. Jadi gini ya Jadi, teman-teman. itu Gimana Kak Reda? Bro Edis udah tahu belum bahwa si Paul Zhang ini doktornya dan pastor pendetanya itu palsu, bro? Kalau itu saya nggak tahu. Yang saya tahu nabinya itu yang palsu. Kalau itu tahu saya. Itu udah parah Palsu banget. semua. Silakan Bintang, mumpung ada majikan Bintang, putarkan Doktornya juga Bintang palsu itu. Ternyata dia belum Menurut ulangan pasal ke-18, barang siapa yang berbicara atas namaku, tetapi sesungguhnya aku tidak berbicara kepada dia, maka janganlah kamu takut dan gentar. Orang tersebut sudah sebenarnya kalau zaman Alkitab itu udah dilempari dengan batu gitu. Tapi untunglah dia tidak hidup di zaman hukum Taurat gitu. Betul.
Ini toh ya, kita langsung cek and reject itu. Lihat bro. Ini kita bukan ini ya, langsung pakai data ya. Kalau herder mah gitu ya teman-teman. Gak ada omon-omon ya. Nih lihat teman-teman. Dia 2020 itu sudah di Belanda. 2018 kan dia masih di Jerman. Nih teman-teman, dan status ya menunggu ujian 2024-2025 ganjil ya. Nih. Semester teman-teman. ganjil. Peserta semester ganjil teman-teman ya. Kita tidak omon-omon ya. Pasti langsung berdasarkan bukti teman-teman ya. Jadi bagaimana mungkin orangnya sudah di Belanda tapi bisa ambil sekolah di ini? Apakah sekolahnya online apa bagaimana ini? Kayaknya sih online atau Online itu online. Program online dokter ya. nggak bisa online. Sebentar. Program dokter nggak ada online. Program Kalau dokter. dokter nggak bisa online Hamuna. Nggak bisa. Lu kata Coba. ngambil gelar babysitter apa online belajarnya? Nah, itu dia. Itu dia. Nah, terus selama ini kan bro dia selalu bilang ini alma mater saya Haifa, Israel, Haifa, doktor dari alma mater Haifa, Universitas Haifa. Nah, sekarang itu Edis, dia ternyata bocor kemarin waktu dengan Pak Hutomo bahwa doktornya itu dari Konoha, bro. Tunjukkan bintang supaya kita tidak ada dusta di antara kita, Hamuna. Iya, jadi intinya begini. Kalau orang udah bohong-bohong begini, kalau orang udah pakai tipu-tipu, bikin chat mesum palsu, bikin gelar kependetaan palsu, bikin title palsu, apalagi sih yang mau didengar gitu loh. Betul. Gitu loh. Jadi kepada penonton ya bijaksanalah begitu. Iya. Karena kalau udah tipu-tipu itu ya udah repot lah belakangnya gitu. Untuk hal kecil aja dia udah nipu kok, apalagi untuk hal-hal yang besar kan gitu. Iya, iya. Yang penting dokter, bro, dokter. Putarkan bintang dokternya itu. Sekarang dokternya tiba-tiba dari Indonesia setelah dia di Amerika, teman-teman. Selama ini udah bertahun-tahun kita ditipu loh. Sama dong yang di Manokwari. Iya, bahkan dulu Pak Bom tuh bilang tidak boleh ada apologet lain yang tumpang tangan. Jadi kalau ada orang mau murtad gitu dari Muslim, Pak Bom bilang dia protes waktu kita doakan. Gak boleh tuh kalian doakan. Kalian tuh cuma apologet bukan pastor. Yang bisa tumpang tangan cuma saya. Sekarang kita tumpang kaki lah sama dia ya. Gaya banget si penipu itu ya, nggak boleh tumpang tangan. Dia juga nggak sekolah. Dia pernah Dasar bilang tukang begitu. Hanya saya pendeta yang boleh doakan. Kalian nggak boleh doakan. Karena saya pastor Bu Urapi. Putarkan biar kan semua orang nggak lihat dia berkhotbah di Amerika kan sok pongah ini si Japurut ini. Silakan bintang. Mungkin gini loh, Pak Hutomo pikir itu kita fitnah pauzang. Gitu loh. Iya. Iya. Gitu. Padahal sudah di Fakta Kacangin, ya, kan? jepret aja nih fakta-faktanya Pak Putih. Jadi jangan cuma ngomong ini loh fakta-faktanya, video-video Sudah saya pengakuannya. kasih ke Pak Utomo. Sudah saya kasih ke Pak Utomo. Ya ngapain Oh iya, kita? by the way teman-teman, saya harus mengantar dulu sandal pink karena sudah mau berangkat kerja. Salam buat sandal pink Sandal ya. pink. Lama tak jumpa dengan sandal pink. Ntar besok Iya. lagi besok. Ketemu sandal pink. Jadi itu lagi Rudi Iskariot memfitnah, katanya rumah apologet, katanya rumah kumpul kebo, katanya kumpul itu kebonya dia. antara Edis dengan Sob Katul, katanya. Ini memang mereka ini kan Ya, mulutnya tuh mereka heran. ini seperti Rudi dan kawan-kawan, mereka ini memang gimana ya, iri mereka itu melihat apologet begitu loh. Jadi mereka itu pengen, kalau ada apologet yang mereka harus nggak boleh jangan nonton mereka, nonton kami aja gitu. Itu ciri-cirinya mereka. Nah, ini saya kasih tahu kepada teman-teman ya, bahwa rumah apologet itu tidak pernah jadi rumah kumpul kebo begitu. Bahwa seorang Edis TV itu bersama dengan sandal pink. Nah, sandal pink itu siapa? Nah, tanya ini sama Sofiatul ini. Gitu loh. Sandal gue Sama, warnanya Bang. nggak pink soalnya. Bang Edis sama kayak siapa tadi si mata picek kan, si mata pisau.
Tadi kan yang dibahas kan Bang Edi sama Bu Sofi tuh tadi di tempatnya Mata Pisau. Jadi Kalau aku membahas memang sih boleh-boleh saja gitu loh. Cuman memfitnah yang Ya, nggak boleh itu. ya memfitnah itu nggak masalahnya boleh. Mm-mm. masalahnya mereka dia memfitnah Bang Edi. Termasuk tadi itu tadi Chat chattingan mesum yang itu kan. receh dan murahan itu. Ya buktikan aja Kita kalau tuh memang udah itu Bang Edis gitu loh. Iya, suatu ya saat itu saya angkat itu masalah chat mesum itu. Saya nanti besok saya juluki dia PC the King si ahli chat mesum. Dia Betul. dia dia Orang dia dia Edis mengakui dia mengakui itu bahwa dia chat mesum aja dia nggak mau. Dia mengakui bahwa dia PC the King aja nggak mau. dia itu Bukan punya saya mukjizat loh, PC the Dis. King. Dis. Si Robert itu punya mukjizat, dia bisa mengubah air jadi anggur. Tuh nggak tahu kan? Itu kan gini kan kita itu kan sama-sama tahu bahwa PC the King itu kan dia gitu loh. Tapi dia ngomong Iya, Tahu, betul, semua orang bukan tahu. saya Iya. gitu. Tahu, Dari semua situ orang tahu PC the King itu ya dari Robert William Miraja dari itu. situ aja kelakuan dia udah kadrun gitu loh. Oke yang lah, saya bongkar permisi bom dulu lah itu. teman-teman ya. Yang bongkar bom itu. Iya iya iya. Oke lah, saya dulu permisi dulu. Makasih teman-teman, Kak Reda semuanya. Oke. Terima kasih. Oke. Oke. Selamat Oke. pagi, siang, sore, malam. Oke. Oke deh. Thank you, Oke. thank you, bro. Thank you, bro. Thank you. Jadi gini ya teman-teman ya, membahas Bu Sofi boleh, mengkritik Bu Sofi boleh, membahas Edis boleh. Karena kalau kalian nggak bahas kita tuh kalian nanti sepi komalnya, ya. Bahas Edis nggak apa-apa. Kritik pernyataan beliau atau pertanyakan boleh. Yang tidak boleh memfitnah, paham nggak? Ya, akan Edis itu membuat chat mesum padahal tidak dilakukannya. Fitnah Edis kumpul kebo loh. Siapa? Buktikan sini. Kamu ke Amerika aja nggak bisa kok, ya? Ya nggak boleh tuh memfitnah teman-teman. Itu nggak boleh dilakukan. Si Jo ini siapa ini? Ya. Kenapa Jo? Selamat Malam. pagi. Ini kayaknya temannya Robert nih, temannya Robert William. Dulu waktu minum bareng dia. Ya Jo. Kasih bicara dulu. Ini Silakan. Bu Sofi sama teman-teman yang lain mohon izin ya buat menyampaikan. Saya ini kan cuman netizen. Para pendengarnya Ibu Sofi, para pendengarnya Edis TV, para pendengarnya Agatha, para pendengarnya Christian Prince, Pastor Jeki, dan semua teman-teman apologet. Saya senang mendengarnya. Tetapi ya jujur, malam ini ada rasa sedih, kesal, marah, ya. Karena gini, saya habis dari roomnya PSJK, pertama kan Bang Edis, setelah itu Bang Edis tutup, saya ke komalnya Bang CP, karena roomnya Bang CP rungkat terus, saya ke komalnya Pastor Jeki, kebetulan beliau juga online, setelah beliau tutup. Sebelum kesini tadi kan saya sempat lewat sebentar di roomnya Juma. Itu di sana saya ngelihat, saya kaget karena saya nggak pernah naik ke komal-komal itu. Cuman kalau yang pas sekedar lewat gitu kan, sekedar FYP itu kadang muncul gitu kan. Saya lihat dulu ya sebelum ada sedikit polemik lah di dalam internalnya para apologet ini, roomnya Juma itu kan sepi, paling ratusan orang. Sekarang ya sudah 20-an ribu orang. Terus yang saya ngelihat pas tadi itu kan saya sempat typing juga karena saya juga ditendang dari komal dia kan, saya typing di bawah itu kan ada kayaknya Pak Pendeta, beliau kan pakai masker ya, namanya Pak Leo. Saya ngerasa sedih gitu, sedih bukan apa itu. Yang saya yakini Pak Leo ini pastinya punya gelar atau konsentrasi akademik tertentu gitu kan. Sedangkan mohon maaf Juma ya dia kan satpam gagal gitu kan. Itu. Jadi menurut saya bagi para hamba-hamba Tuhan yang mungkin nggak punya basic sebetulnya untuk berapologetika, sebaiknya jangan rusak karakteristik kalian, jangan rusak intinya nilai kebaikan dalam diri kalian untuk masuk ke roomnya kayak seorang penghujat kayak Juma gitu kan. Itu. Dan buat teman-teman apologet juga, saya berharap si polemik ini cepat berlalu gitu kan. Cepat berlalu, bisa kembali konsentrasi untuk menjaring jiwa-jiwa yang
jiwa-jiwa yang ada, untuk lebih lagi menjangkau jiwa-jiwa yang ada gitu kan. Jadi bisa bersatu lagi kayak kemarin-kemarin yang saya tahu. Ini mohon maaf Bu Sophie sama teman-teman yang lain, yang saya lihat ya mungkin dari semua apologet ini kan punya gaya berapologetikanya masing-masing. Kemudian Bang Edis ini menurut saya ya, karena Bang CP ini kalau sudah masuk ditendang sama yang punya room itu kan, jadi dia nggak bisa masuk. Jadi satu-satunya yang bisa masuk itu kan Bang Edis. Bang Edis ini kan anggap aja lah dia ini kan sebagai pendobrak. Karena yang saya lihat dia kan konsentrasinya untuk ya katakanlah mendobrak imannya Islam gitu kan, membongkar habis-habisan ajaran Islam. Ya tinggal kalau memang caranya Bang Edis ini kurang cocok, ya jangan langsung dicerca dicerca dengan berbagai macam isu. Tinggal ini loh orang-orang yang sudah ya mungkin sudah merasa bimbang dari iman mereka sebelumnya, tinggallah para hamba-hamba Tuhan atau para pengajar-pengajar ini tadi mengambil satu-satu gitu. Dan Bang Edis juga mungkin ada rekomendasi, misalkan mereka butuh pengajaran di Indonesia, komal mana yang bisa gitu kan. Nah jadi maksud saya seperti itu Bu Sophie. Jadi janganlah begitu Pak, tapi sesama apologet itu tidak semuanya bisa saya rangkul. Bentar Bu. Ya, jadi gini loh, contohnya ketika janganlah internal sudah Pak, itu sudah dilakukan, saya udah sampai sabar. Ya, saya ini udah dianggap mereka sebagai ibunya lah gitu ya. Ada apa-apa saya harus bisa menjadi petengah bagi mereka. Saya mau begitu. Saya mau merangkul, tapi anak-anak ini saya kasih tahu Anda, mereka ini selain masih muda, kalau kalian melihat ya, ketika mereka berteologi ya, berapologet, kelihatannya mereka sangat pintar dan sangat tahu sekali tentang Tuhan, sampai Tuhan itu bisa dibedah lah ibarat gitu ya. Tapi di dalam hidupnya sehari-hari, mereka ini bukan orang-orang yang bergereja. Terus terang aja saya kasih tahu Anda, beberapa apologet ini, mereka itu tidak bergereja, tidak digembalakan di satu gereja tertentu. Ya. Tapi kalau ngomong di komal TikTok tentang Tuhan, wih kayak paling kenal teman-teman, paling kenal, paling deket sama Tuhan Yesus. Gitu, kayak udah bertemu muka dengan muka. Tapi dengan keluarganya, saya kasih tahu Anda ya, saya sampai heran loh, dengan keluarganya saja dia tidak peduli dan tidak care. Saya bingung gitu, tapi kalau cerita tentang Tuhan kok kayaknya paling jago. Harusnya gini loh teman-teman, kita harus menyeimbangkan diri ya. Saya juga introspeksi diri dalam pengertian gitu. Kalau kita dalam hidup kita sehari, contoh, kalau saya di sini, saya tiap hari ngomongin firman Tuhan di TikTok. Saya tiap hari khotbah tentang firman Tuhan di YouTube, di TikTok. Tapi di dalam hidup saya sehari di sini di California misalnya, saya tukang gosip, saya tukang berantem sama teman-teman gereja. Saya tidak menjadi kesaksian yang bagus, betul nggak? Artinya nggak bisa begitu. Bagaimana mungkin? Itu yang saya sampaikan, walaupun saya berusaha menutupi aib mereka. Saya tuh menutupi banyak aib orang-orang apologet Kristen, Pak. Ya. Kalau saya sampaikan itu bubar apologet Kristen, dari lama sudah bubar. Ya. Tapi karena saya tuh tutup, Pak. Saya tuh orangnya bukan tukang ngadu, bukan tukang yang apa segala macam. Ya saya nggak mau kayak begitu mengorek-ngorek sesuatu yang ya, kalau bisa kita tutup tuh kita tutup sebenarnya Kak Reda. Ya. Tetapi teman-teman, saya mau katakan begini loh. Kamu aja di dalam hidupmu sehari-hari tidak bisa menjadi teladan. Saya itu sama Bang Edis itu bukan cuman kenal di YouTube. Bukan cuman kenal di TikTok. Saya tahu kehidupan beliau sehari-hari seperti apa. Bagaimana dia memperlakukan istrinya. Bagaimana dia memperlakukan anaknya dan keluarganya. Saya nggak tahu. Sehingga ketika beliau berbicara, buat saya itu saya dengarkan. Karena apa yang beliau katakan itu beliau lakukan gitu loh. Paham nggak sih? Tapi ada apologet Kristen, saya nggak mau sebut namanya, yang berbicara tentang Tuhan, paling ngerti dia. Wah kalau Tuhan Yesus itu kalau bisa dibedah gitu ya kali ya, terdiri dari apa aja itu mungkin paling. Tapi dalam hidupnya sehari-hari dia tidak berkomunitas, dia tidak punya gereja tertentu, dia tidak digembalakan, bahkan saya suruh ke gereja nggak mau dia. Dan dengan keluarganya dia tidak peduli. Bagaimana dengan orang seperti ini bisa menjadi satu teladan yang baik? Artinya antara pengetahuan kita tentang firman Tuhan dengan bagaimana kita melakukan firman Tuhan itu harus berjalan bersamaan, teman-teman. Kalau saya di sini tidak menjadi kesaksian yang baik, kalau Bang Edis di sini tidak menjadi kesaksian yang baik, bagaimana mungkin kami bisa siang malam bicara di TikTok tentang firman Tuhan? Paham nggak maksud saya?
Oke, kita sudah dengar ya. Ini seru teman-teman karena dua kelas berat loh. Sofiatul dengan Paul Jang sama-sama kelas berat, sama-sama penghujat akut, sama-sama ya kalau saya bilang mereka ribut sekarang di sini, nanti endingnya mereka akan ketemu di kafling mereka di neraka. Mereka akan bertemu di neraka karena ini memang dua penyesat yang paling besar. Kita tahu Paul Jang itu niatnya dari dulu mengolok-olok, menghujat, menghina ya. Tapi kalian yang memberikan panggung kepada dia, kalian yang support dia. Kalian ikut terlibat. Jadi kayak Putih gitu kan. Terus Santi Amer sekarang berkhianat dari dia, ngejelekin Paul Jang. Dulu kamu ikut loh. Dulu kamu menikmati juga uang yayasan tersebut. Kamu menikmati juga popularitas dari Paul Jang itu. Kamu yang bantu, kamu yang support dia. Maka dosa dari Paul Jang ya kamu ikut ambil bagian. Kamu ambil bagian juga. Jadi jangan seakan-akan bahwa oh saya sudah nggak terlibat, saya sudah nggak ikutan gitu kan. Nggak bisa. Apapun ceritanya kalian ikut bertanggung jawab atas kesesatan tersebut. Ya, garis bawahi hal tersebut. Terus mereka-mereka ini yang nggak pernah bisa jadi contoh yang benar kok. Coba lihat apologet Kristen, ada nggak yang benar kelakuannya? Tunjuk satu nama kepada saya teman-teman. Saya bongkar ke depan kalian. Saya belum mendapati mereka ini bisa jadi cerminan yang baik, menjadi contoh teladan yang baik. Itulah kenapa saya lawan semua. Karena saya tahu kasihan teman-teman Kristen yang di luar sana yang baik-baik harus ikut dalam kesesatan para Polikardus ini. Ini manusia-manusia bejat kok semuanya. Manusia bejat yang berkumpul yang memanfaatkan kalian. Jadi kalau Sofiatul bilang kita harus kembali ke niat awal kita berapologet. Sofiatul niat awalnya adalah menghujat Islam, menghancurkan Islam, bukan uang. Itu saya sampaikan loh apa adanya. Saya udah bilang kan Polikardus itu ada 3 jenis. Apologet Kristen itu ada 3 jenis. Satu, yang memang membela iman karena nggak tahan dengan agamanya diserang, agamanya dibahas. Ada nggak orang yang murni seperti itu? Ada. Samuel, ya Samuel Sihaan, bahkan Andre Tungtung saya masukkan ke kategori itu, membela iman, ya. Terus Luis Prasetyo itu masih istilahnya masih jujur lah gitu, masih fokusnya membela iman, walaupun kadang-kadang bisa offset, kadang-kadang gitu. Tapi murni awal mula mereka berapologet itu ingin membela iman. Terus ada yang golongannya Islamophobia, yang dendam sama Islam, mungkin punya kepahitan, punya masalah dengan oknum-oknum Islam sehingga dibawa ke dunia medsos. Contohnya Paul Jang, Tan Paragi, Sofiatul ya. Motivasi mereka bukan uang. Jadi uang itu hanya tambahan. Motivasi asli mereka adalah menghujat dan menghina Islam, menghancurkan Islam. Karena punya dendam masa lalu. Paul Jang dulu dibully, Tan Paragi waktu SMA dibully gitu kan. Mereka murni hanya ingin menghancurkan Islam, menghujat Islam. Terus golongan yang paling banyak mencari uang kok. Polikardus yang mencari uang. Dia sebenarnya nggak dendam sama Islam. Awal dia berapologet itu bukan karena dendam. Tapi karena memang melihat ada peluang, ada uang dalam dunia diskusi lintas iman ini. Edis, Rudi Iskariot, Pak Bom Bom, RK, itu kan orang-orang seperti itu. Jadi sekali lagi, ya kalian yang nilai sendirilah. A itu gimana, B itu gimana. Kalau saya ngomong apa adanya. Oke, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua dan jangan lupa di check out mau di madunya ya. Walaupun capek juga saya ngomong di sini, yang check out kagak ada ya, malah yang beli rata-rata dari penonton luar, bukan penonton ya, dari orang-orang yang lihat di online shopnya. Oke, sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.